Baik Mitra Bisnis, Businessman Opinion kembali kami buka dan masih bersama saya Tri Budi Utama. Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi akan memutuskan pemilu legislatif tahun depan akan dilakukan melalui sistem tertutup atau terbuka. Jika tertutup, maka yang dicoblos adalah partainya dan partainya pun yang akan memilih calegnya. Sementara jika terbuka, yang dicoblos langsung calegnya. Nah, apa komentar Anda? Lebih baik coblos partai atau coblos calegnya langsung? Silakan. 6339160 telepon Pas FM atau WhatsApp call Pas FM di 0816 924 924. Ya, Pak, sebetulnya kan kita ingin memilih perwakilan kita itu di DPR atau DPRD itu yang terbaik, kinerjanya juga bagus, integritasnya juga bagus, moralnya juga bagus, dan ingin kerja keras membela rakyat, membela negara. Betul nggak ya? Oleh karena itu, bagaimana kita bisa kenal itu orang calon-calon legislatif itu yang sesuai kriteria itu? Kan kita tidak mungkin membeli atau memilih kucing dalam karung. Jadi bagaimana kita bisa mengetahuinya kalau kita itu ya hanya dari spanduk atau hanya dari flyer, WA group atau apa? Bagaimana kita bisa kenal? Terus terang aja menurut saya, sebagian besar itu rakyat, Pak, itu tidak mengenal mereka sama sekali. Jadi kita itu milih itu mau coblos apa itu sebetulnya kita itu sudah disodorin begitu, gambar-gambar, foto-foto atau partai atau orang itu ya kita sebetulnya hanya ikut-ikutan coblos saja, tancap saja gitu loh, dipakuin gitu aja. Karena itu sebetulnya partai itu yang harus bertanggung jawab kepada negara. Bacalek-bacalek itu yang bertanggung jawab kepada ketua umum partai atau kepada partainya. Oleh karena itu partainya itu adalah partai yang harus punya integritas besar yang memang untuk kemajuan membela negara, sehingga dia tuntutan di dalam peraturan partainya itu kepada caleg-calegnya itu juga sama, tuntutannya sama. Kalau kita mau pilih rakyat kecil, mau pilih siapa itu kita terus terang tidak kenal. Kalau mereka sesama politikus ya saling kenal, lebih kurang. Kalau umpamanya di satu perusahaan ya karyawannya 1.000, emangnya kita kenal semua kan tidak juga sama aja. Oleh karena itu menurut saya pemilu tertutup terbuka, rakyat sebetulnya tidak begitu mengenal perwakilannya. Jadi partai yang diminta bertanggung jawab kepada si calon-calon anggotanya itu yang bertanggung jawab. Demikian, terima kasih. Oh, sebab kalau sudah positif berarti dia berlakunya untuk 2029, kira kan begitu. Kalau 2029 berarti yang sekarang masih pakai proporsional terbuka kan begitu. Nah, padahal yang ingin sekali saya dengar itu adalah bukan masalah mana yang lebih bagus, tertutup atau terbuka. Buat saya sih sama aja. Yang penting itu moral. Jadi asal ada money politik, tangkap, hati itu. Jadi yang jauh lebih penting di mata saya adalah kalau tertutup yang dipakai itu rasio penghematannya secara ekonomi berapa. Misalnya terbuka 100 triliun, terus kalau tertutup berapa triliun yang bisa dihemat. Itu yang jauh lebih penting. Jarang sekali saya mendapat pencerahan seperti itu ya. Hanya penghematan, ya hemat energi, tapi berapa rasio penghematannya itu sehingga jelas. Kalau orangnya sih sama-sama nggak tahu, kita nggak ada yang kenal kecuali yang sering tampil di TV, di radio. Itu aja dari saya. Lebih suka langsung terbuka aja, langsung coplos orangnya aja. Kalau untuk negara kita, Pak, ya harus yang dipilih itu partainya. Kita memang kenal siapa yang calonkan. Nggak semua kenal, Pak. Nanti beli kucing dalam karung, Pak. Terima kasih. Kadang-kadang kan orang yang ikut pemilu langsung berpersepsi bahwa yang dipilih itu orang-orang di foto-foto itu ya orang 16 ya. Waktu itu kayaknya kurang serp gitu ya. Jadi saya mau setuju kalau untuk tahun 2024 lebih baik tutup aja. Sebab kita kan nggak kenal para caleg-caleg itu untuk lebih
WF aja ya kayaknya. Kerjanya yang penting para caleg itu nantinya benar di jalan yang lurus, tidak jujur gitu aja. Oke, ini MK akan memutuskan sistem proporsional terbuka dan tertutup lusa ya, tanggal 15 Juni itu hari Kamis. Keduanya itu mempunyai kelebihan dan kelemahan. Kalau saya melihat kelemahannya, sistem dari proporsional tertutup yaitu potensi menguatnya oligarki di internal partai. Kedua, munculnya potensi ruang politik uang di internal parpol dalam hal jual beli nomor urut tentunya. Adapun kelemahan sistem terbuka itu membutuhkan modal politik yang cukup besar sehingga peluang terjadinya politik uang sangat tinggi. Perhitungan suara rumit, sulit mengatur kuota gender dan etnis. Persaingan antar kandidat di internal partai pun akan sulit. Baik. Tapi kembali lagi, mau pemilu dan proporsional terbuka atau tertutup, semua tergantung pemilih masyarakat yang menentukan siapa partisipasi yang duduk di parlemen. Jadi pemilih harus berpikir rasional. Dan saya sendiri secara pribadi memilih untuk proporsional secara terbuka. Oke, thank you. Ya, saya pribadi saat ini sebaiknya terbuka dulu. Karena sudah apapun perubahan, orang sudah tinggal berapa bulan lagi menuju pemilu, terlalu riskan. Tapi kalau untuk ke depan, seperti Mas yang sebelumnya, terbuka mau tertutup punya kelemahan dan kekurangan. Saya cenderung tetap milih terbuka. Namun yang saya ingin sarankan, bahwa caleg itu diberi waktu lebih lama supaya rakyat bisa menilai. Dan saya minta mungkin pemerintah mau memfasilitasi semacam web atau arana supaya orang itu bisa melihat riwayat setiap caleg. Sekarang ini kita lihat hanya tampangnya yang senyum dan cantik-cantik dan menawan. Track record maupun karir orang itu 20 tahun ke belakang kita nggak ada yang tahu. Jadi ujung-ujungnya ya rakyat yang awam ya kayak milih kucing dalam karung lagi. Nah ini yang sangat sayangkan karena caleg itu seharusnya diumumkan 6 bulan sebelumnya jauh, dan itu caleg itu harus menampilkan track record mereka 10 tahun terakhir apa saja yang mereka lakukan. Kalau caleg financially saja tidak independen, terus karirnya juga nggak jelas, hanya di keadaan sosial melulu, mungkin juga jadi pertanyaan, kenapa anggaran kita tuh 20 triliun, kita butuh orang pintar untuk ngawasi 20.000 triliun itu loh. Saya pikir Mahkamah Konstitusi jangan mengambil mengambil kebahagiaan sekarang yang dimiliki rakyat dengan dia mampu mencoblos calegnya sendiri. Bahwa caleg-caleg yang dicoblos itu kadang kita salah pilih karena karena perilaku kedepannya tidak seperti itu, tetapi paling tidak dia merepresentasikan ribuan suara rakyat yang diwakilinya di Kota Madia, atau ratusan ribu di provinsi, atau bahkan ratusan ribu untuk duduk di DPR. Tetapi ini akan berbeda jika kedaulatan atau one man one vote sistem itu yang sekarang dimiliki oleh rakyat, memilih si A misalnya, itu dirubah dengan memilih partai. Karena dengan memilih partai maka ada kepentingan-kepentingan yang mungkin dari pengurus atau ketua partai selaras sama rakyat, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan toh ketua partai juga manusia Pak, bukan malaikat. Hingga kalau kita menyerahkan tata kelola legislatif melalui diskresi tangan seseorang, kadang juga ada aja kan oknum partai ini yang raja selingkuh, narkotika dan sebagainya. Dan bagaimana kita menyerahkan diskresi kesejahteraan rakyat itu kepada tangan-tangan yang sifatnya manusiawi? Kenapa daripada di tangan 20 ketua partai atau di tangan 100 pemimpinan partai, DPP, kenapa tidak kita serahkan kepada 150 juta rakyat Indonesia yang berhak memilih? Itu kan jauh lebih, resikonya jauh lebih termitigasi gitu. Walaupun tetap bisa saja kita sebagai rakyat pun bisa salah pilih. Kalau menurut saya ini sebagai rakyat,
mau terbuka mau tertutup itu nggak ada masalah. Sebenarnya ada plus minusnya. Kalau terbuka kita bisa milih langsung calon-calon kita yang pilih. Tapi kelemahannya mereka itu antar partai itu bisa berantem. Kemudian yang menang biasa orang banyak duit dan orang populer. Kita belum tahu kualitasnya. Tapi kalau tertutup itu partai yang menentukan. Oh ini orang berkualitas dan sebagainya. Menurut saya sih ya ada plus minusnya lah. Namun demikian kalau ada perubahan sebaiknya jangan tahun depan itu pemilu sekarang. Mungkin kalau ada perubahannya nantilah tahun 2009. Buat saya ini tertutup buka sudah pernah dicoba semua di negara kita. Ujung-ujungnya di bawah layar kan ada transaksional kemungkinan. Pak Mustaqim dari Perludem juga mengatakan itu. Bahkan settingan yang gratisan. Maunya gratisan yang nggak suruh bayar gitu ya. Yang murni ada sih sedikit. Biasa sedikit negara kita lah ya. Duit makin banyak makin menang. Kemudian sudah terima kasih sama tuh. Memang harus pilih orang ya. Bukan pilih partai. Soalnya ketua partai itu kan seleranya bisa nggak sesuai dengan keinginan rakyat. Cuman kelemahannya kalau pilih orang, kalau orangnya nggak becus, nggak bisa ditarik dari anggota DPR kecuali dari partainya. Nah, ini mesti dibuat aturan lain. Itu pendapat saya. Saya punya pendapat sih lain dari Pak Ide, itu pendapatan saya pribadi ya. Kalau banyak partai kan banyak masalah. Kan banyak politik elit kan, buang-buang duit kan nggak perlu kan. Kalau saya sih dua-dua saya nggak setuju kok. Saya tuh mau contoh seperti Koaseng Dusung, seminggu selesai, datang semua ke ibu kota. Kalau bangsa kita mau maju ngapain banyak partai? Ya nggak, duduk satu kapal, satu nakoda, semua ikut. Kalau banyak partai kan banyak salah. Sebenarnya proporsional tertutup itu masih kita bisa ngelihat kok siapa yang dicalonkan. Hanya dicantumkan nama siapa. Tapi kalau terbuka ya kita milih orangnya langsung. Pertanyaan saya, bukankah kita ini termasuk negara yang malas baca bangsanya? Kira-kira walaupun kita tahu fotonya ini, sekolahnya ini, yang tertentu aja itu nanti yang cari tahu. Saya mau pilih siapa, saya Google dulu, saya riset dulu. Tapi kalau yang enggak, gimana? Paling-paling uang 100.000 itu kan. Nah, kalau sebenarnya tertutup itu boleh, caranya gini, yang tanggung jawab partai. Jadi kalau ada korupsi, oke, kita ikutin partai aja. Saya pilih partai nomor 1, pilih partai nomor 2. Kalau ada yang korupsi, yang tanggung jawab ketua partainya. Sampai 1, 2, 3 kali korupsi partainya bubarin. Kenapa saya ngomong seperti itu? Kita kan harus belajar untuk tegas. Ngomong itu pasti harus ada realitanya. Jangan kayak partai yang ngomong slogannya ngomong gitu, nyatanya itu ada viral kan, BPD-nya marah-marah karena janjinya caleg nomor 1 tapi akhirnya tidak diberikan, terus diberikan nomor 3 dan diberikan nomor 2 tapi harus bayar 3,5 M. Nah, ini saya nggak bohong lah, padahal ngomongnya partai yang perubahan apanya? Jadi sebenarnya sama aja, mau ketua partai yang pilih atau kita yang pilih itu sebenarnya sama saja. Semuanya di dalam lingkaran korupsi, lingkaran uang. Jadi kalau menurut saya tertutup nggak apa-apa. Sodorin aja semua nama-namanya, kamu calonin siapa, oke? Lalu kalau sampai dalam satu putaran, maksudnya 5 tahun, ada 3 calegnya yang korupsi, bubarin partainya, berani nggak? Ya, kalau menurut saya sih sebenarnya saya sependapat ya dengan Ibu tadi. Kadang banyak pimpinan partai yang menolak itu munafik sebenarnya menurut saya. Mau tertutup mau terbuka sepertinya sama saja. Orangnya itu aja nanti yang akan maju. Intinya satu sih menurut saya. Partai itu harus komitmen, artinya sepenuh hati untuk yang menjadi musuh negara saat ini adalah korupsi ya. Nah, ini yang harus partai itu komit dengan apa yang dijanjikan gitu. Nah, seperti beberapa waktu yang lalu kita tahu salah satu menteri dari partai bla 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 diduga melakukan korupsi.
dan bukan sedikit, triliun, 8 triliun gitu ya. Tapi malah kok dibela kan begitu. Nah, walaupun masih terduga, tapi kan ada indikasinya gagal dalam menjalankan kewajiban. Tidak ada towernya yang kelihatan, tidak ada ini gitu ya kan. Nah, mau tertutup atau terbuka, menurut saya sebenarnya sama saja. Yang penting dari partai ini akan menentukan calon-calon mereka yang kompeten, jujur, dan ya komit dengan janjinya. Kalau korupsi, sikat. Kalau masih memegang teguh kejujuran itu, ya mari dukung gitu. Jadi masyarakat pun jangan karena beberapa partai menolak ini langsung ikut-ikutan gitu, dilihat dulu. Karena kita juga waktu melihat profil daripada para calon, malas juga membaca kan, dengar-dengar dari janji-janji aja ya kan. Jika saya terpilih begini begono gitu, setelah terpilih ya siapa lu kan begitu ya kan. Nah, jadi menurut saya tertutup mau terbuka sama saja sebenarnya. Intinya sekarang kualitasnya harus masyarakat lihat bagaimana track record dan kejujurannya. Kita kembali lagi nih, MK aneh juga jadi ya. Kita kayak jelas ini jadi bingung sama MK ini, kerjanya apa mereka jadi memutuskan kayak begini-beginian ya. Jadi kembali lagi, udah kita kembali yang lama saja lah, terbuka biar rakyat menentukan caleg-caleg ya, bukan di partai. Yang ada kalau partai yang menunjuk, ya korupsi, nepotisme di dalam akan diperdagangkan semuanya itu. Sekarang saja sudah kelihatan kan. Sudah kayak Raja Jogja bagus, mereka punya wilayah. Ini kayak sekarang ini udah kelihatan kayak kerajaan, kita bukan republik lagi. Anak, cucu, menantu langsung diangkat semuanya. Mau jadi ini, mau jadi itu. Kapasitasnya apa? Jadi kembali lagi, biarkan rakyat saja yang menentukan, yang memilih caleg-calegnya. Jadi nggak perlu lah partai yang menunjuk. Yang ada mereka yang memperjualbelikan suara rakyat ini. Kasihan rakyat sudah berkontribusi dari kita reformasi, sekarang mau dicawe-cawe lagi. Jadi bingung ini rakyat ini. Mereka itu berkuasa nggak lama kok, cuma titipan saja. Jangan mau melanggengkan kekuasaan. Masih banyak rakyat Indonesia ini yang baik untuk mengurus negeri ini, ya kan? Kembali lagi saya bilang, cawe-cawe dan KKN sekarang ini mungkin jadi kalau gitu caranya. Kembali lagi saya sebagai rakyat jelata, lebih baik kita colok calegnya saja, bukan bermain di partainya. Ya begitu saja, makasih. Assalamualaikum. Kalau namanya sistem tuh kan nggak ada yang sempurna, tertutup ada kelemahannya, ada kelebihannya, terbuka juga ada kelebihan, ada kelemahannya. Masalahnya itu pendapat saya itu ada di partai politik. Partai politik kan punya kewenangan yang banyak, punya kewenangan yang besar, tapi nggak diiringin dengan pendidikannya. Mestinya kalau partai politik kan harus punya sekolah partai gitu. Jadi nanti saat menjabat itu sumber daya manusia itu udah siap, udah bisa bekerja, bisa berkarya, nggak seperti sekarang. Sekarang kan partai politik comot sana, comot sini, pindah sana, pindah sini. Ya kita bisa nyontoh lah partai PDI Perjuangan itu. PDI Perjuangan kan nggak kehabisan stok untuk mengelola negara kan. Ada yang nunggu, ada yang nunggu. Karena pendidikannya itu disiapkan. Gitu, makasih. Tentunya fungsi daripada hukum itu bukan hanya memberikan kepastian dan juga memberikan rambu-rambu bagaimana hukum positif, tapi hakikatnya adalah memberikan keadilan, menegakkan keadilan. Nah, keadilan yang saat ini kita rasakan paling tidak bahwa masyarakat itu bisa memilih sendiri perwakilannya, orang, sosok individu perwakilannya untuk duduk di DPR, karena yang ada di lembaran itu adalah foto orang-orang tersebut, sehingga perilakunya di masyarakat, perilaku caleg tersebut ya, perilakunya, jasanya, prestasinya itu yang akan menentukan dia dipilih atau tidak. Memang ada juga sih rakyat yang memilih karena fotonya difilter ganteng atau foto cantik gitu, pakai peci, walaupun selama ini mungkin nggak pakai peci. Ada saja bias seperti itu, personal bias, tapi akan sangat lebih jauh personal bias yang dialami oleh rakyat jika memilih gambar partai. Oleh karena itu
mohon kepada bapak-bapak di Mahkamah Konstitusi, jangan direbut kembali atau dihilangkan lagi pesta demokrasi dari tangan rakyat untuk memilih wakilnya sendiri, bergembira bersama untuk memilih yang terbaik dengan merubahnya menjadi memilih partai. Kalau memilih partai maka potensi untuk terjadinya oligarki atau ketua partai yang sangat berkuasa itu sangat besar sekali, karena dia yang akan menentukan nomor jadi dan nomor sepatu, dan itu berbahaya bagi kesejahteraan rakyat Indonesia. Ini terbalik nih, masyarakat tuh pada bodoh sebetulnya saya bilang. Itu kalau pilih DPR itu ya harus dari ketua partai memang begitu. Nah, kalau MK itu putuskan apakah itu harus tertutup terbuka, ya memang harus tertutup, karena yang partai yang tahu masalahnya partai, bukan orang luar taruh apa, nggak ada. Nah, orang dalam yang tahu itu ketua partai. Nah, ketua partai harus mempunyai persyaratan dan etika yang sangat dijunjung tinggi, yaitu kebersihannya, atau nanti di waktu dia memimpin kalau terjadi sesuatu itu pertanggungjawabannya harus jelas. Jadi memang harus tertutup itu. Jadi nggak ada suatu masalah, karena memang orang-orang yang dipilih orang yang terbaik, itu aja. Kalau dia menyimpang dan menyeleweng, itu yang digetok itu ketua partai. Ya, oke. Iya, kalau menurut saya pilih pemimpin itu atau legislatif, anggota dewan, itu tentu kita mau pilih yang tepat dan terbaik. Memang kinerjanya itu bagus, moralitas, integritasnya itu bagus. Apakah masyarakat itu kenal dengan bakal calon legislatif itu? Menurut saya tidak kenal sama sekali, hanya dari foto-foto yang dipajang. Yang mesosnya paling banyak, yang pajangnya paling banyak itu, lebih kurang orang merasa itu baik, belum tentu baik. Apalagi kalau misalnya memang dia itu kalau mau terbuka, maka ketua umumnya harus memaparkan seluruh bakal calon legislatif itu, kejelekannya, keburukannya, kebaikannya itu semua dipaparkan supaya rakyat bisa tahu. Apakah berani? Kan tidak berani. Oleh karena itu menurut saya yang Bapak itu ngomong betul itu, ketua umumnya yang tahu. Jadi ketua umumnya yang harus memiliki komitmen 100% besar kepada pemerintah bahwa calon yang dia usulkan tadi itu adalah yang terbaik, bebas korupsi, integritas kepada bangsanya itu bagus. Tidak usah sampai 100%, 80%, 90% sudah bagus. Oleh karena itu, mau terbuka, tertutup, sebetulnya adalah kita memilih, bukan membeli kucing dalam karung, tapi pilih yang terbaik. Yang terbaik itu menurut saya rakyat kecil itu tidak tahu. Sesama politikus sih kenal mungkin, tetapi yang paling tahu itu adalah DPD-nya, sekjennya, sama ketua umumnya. Menurut saya ya, saya orang awam lah, saya nggak ngerti politik. Kenapa harus terbuka? Karena gini loh, kita jangan sampai tahu-tahu Aldi Taher bisa masuk ke DPR juga. Itu kan tinggal ketua umumnya yang menunjuk kalau tertutup. Dan itu mungkin masih banyak caleg-caleg yang seperti itu juga gitu. Logika aja kalau tertutup gitu loh, pasti ketua umum pun akan menutup mata kalau apabila calon legislatifnya tinggal kasih uang ke partai, setoran ke partai, gua pilih yang nomor 1 dan sebagainya, itu bakal terjadi gitu loh kalau tertutup. Jadi kalau terbuka, biarkanlah rakyat yang mengetahui, mengenal, mempertanggungjawabkan sendiri, dia yang memilih orangnya apa, seperti apa, baik buruknya kita nggak tahu dari akhlak ke depannya. Tapi kalau tertutup, ketua umum hanya menerima rekomendasi dari DPD, belum tentu itu pun baik. Kalau menurut saya, ini kan mengenai anggota dewan itu namanya wakil rakyat kan, bukan wakil partai. Jadi kalau menurut saya sebaiknya memang dipilih oleh rakyat, bukan dipilih oleh partai. Lalu yang kedua, MK ini kalau merubah suatu undang-undang pun sudah termasuk kebablasan. Seperti tempo hari memperpanjang masa jabatan KPK. Berarti ke depan MK juga bisa memperpanjang masa jabatan presiden, bisa memperlama masa jabatan gubernur dan sebagainya. Sekian dan terima kasih. Saya setujunya sih kalau ada kalau kita coblos yang itu ya ada gambarnya orangnya,
bukan partainya. Karena bagaimanapun juga kalau orangnya kan kita bisa tahu, oh ini orang siapa gitu loh. Kita kenal atau enggak gitu loh. Kalau misalkan partai, ya mungkin kita sih susah ya, istilahnya yang menentukan dari partai itu sendiri gitu loh. Dan kita juga belum tentu juga kenal sama yang dipilih juga, seperti apa track recordnya, karakter gimana gitu loh. Ya menurut saya sama saja, kan sudah pernah dicoba sistem tertutup dan terbuka. Semuanya di belakang layar kemungkinan settingan 17 jabatan itu terjadi benar-benar. Bahkan tahun 2024 masih kemungkinan diteruskan. Jadi buat rakyat tuh sama saja deh. Ujung-ujungnya cara tidak jujur dia pakai. Karena ini posisi eksekutif legislatif menggiurkan sekali. Segala cara kemungkinan dipakai, kemungkinan seperti itu. Yang ada kelompok skenarioan tapi nggak bayar, ada yang suruh bayar yang lainnya. Yang murni ada sih dari dulu, cuman sedikit jumlahnya, kemungkinan seperti itu. Kalau saya ini kan soal legislatif ya, saya lebih cenderung ke partai ya. Soalnya syarat-syarat partai itu mereka yang tahu. Lebih baik tertutup menurut saya. Dia yang menentukan orang partai. Kalau kita biarpun ada namanya, kenal nggak kenal ya susah juga. Jadi lebih baik tertutup menurut saya. Kalau menurut saya lebih baik tertutup ya, karena kalau orangnya ditampilin pun kita juga nggak tahu, nggak semuanya. Track recordnya juga kita tahu. Kalau pilih partainya, biar partai itu yang berurusan langsung dengan anggotanya sendiri. Ada apa-apa berikutnya kan partainya jangan dipilih lagi. Terima kasih. Kalau saya pilih tertutup karena kalau gambar orang kita nggak kenal, nanti orang-orang tersebut pada jor-joran itu tuh untuk supaya dipilih. Kasihan juga kalau gagal kan. Ya kalau saya sih nggak berani ngambil risiko ya. Kalau nggak kenal orangnya saya nggak berani nyoblos. Ya, memberikan kekuasaan kepada seseorang yang kita nggak kenal itu ya kita berarti menggantungkan hidup nasib kita itu ke dia gitu loh. Kalau dia nggak ada aksi nyata ke masyarakat, berarti kan kita nggak kenal dia. Kenapa kita harus nyoblos dia gitu loh. Jadi saya nggak mau menggantungkan ke partai juga. Jadi kalau nggak ada sih buat saya sih saya nggak mau nyoblos siapa-siapa. Oke, makasih. Sebetulnya kan masalah terbuka atau tutup itu kembali lagi pada partai politik. Karena partai politik kan tujuannya sebetulnya untuk membangun negara. Ya bukan untuk hanya sekedar mencari kekuasaan, kemudian mencari uang, memperkaya orang-orang di belakang itu yang punya modal. Biasanya kan ketua partai kan yang punya modal besar dan kroninya. Selama ini kita lihat banyak sekali artis-artis yang terkenal tapi tidak berkualitas. Itu di-hire untuk dijadikan wakil rakyat. Dan kita tahu ya bagaimana selama ini artis-artis tersebut tidak ada kiprahnya di DPR membela kepentingan rakyat. Ya itu dilemanya. Nah yang namanya pemilihan kan butuh dana. Yang namanya masalah saksi, kampanye dan lain-lain itu pasti butuh dana, nggak ada yang gratis. Nah orang yang punya dana belum tentu orang punya moral dengan baik. Orang punya moral baik belum tentu punya dana. Ya jadi memang yang harus dibenerin sebetulnya partai politiknya dulu. Itu aja sebentar. Terima kasih. Pada prinsipnya sih kita rakyat maunya milih yang orang yang bersih, yang benar, yang mau berjuang untuk rakyat. Kan dia wakil rakyat kan. Nah itu terkadang mereka itu korupsi. Nah ya itu kita nggak tahu. Orang yang bersih yang mau berjuang untuk rakyat itu yang kita mau pilih. Itu berita itu, info itu harusnya diberikan kepada kita gitu. Karena kita nggak tahu siapa dia gitu, ya kan? Nah, kita maunya yang orang yang benar, yang bersih, yang baik ya. Berjuang untuk bangsa, negara, supaya negara ini maju. Tujuannya untuk korupsi, karena selama ini kan kita tahu semua udah rahasia umum. Apa yang dilakukan oleh wakil rakyat kita. Ya, koruptor dimiskinkan, nggak dibikin-bikin itu undang-undang. Ya kan? Tahu itu semua. Nah, kita berharap yang dituju yang seperti itu. Diberitain ke kita masyarakat yang nggak tahu apa-apa. Kayak Aldi Taher kita bingung jadi wakil presiden lah. Aduh ampun, yang bermutu nggak ada orang Indonesia nih. Kasihan amat sih. Yang pintar-pintar tuh banyak, yang bersih banyak, tapi nggak dipakai. Dipakai tuh yang begitu. Kita berharap bangsa Indonesia tuh menjadi negara yang
baik, yang maju, pemimpin yang baik. Jangan seperti kita dijadiin kambing negara seperti Afrika, seperti itu yang diadu domba. Jangan seperti itu. Kita mau jadi negara yang bersih, yang maju, nggak ada lagi mafia. Baik, Mitra Bisnis, sampai di sini dulu ya Businessman Opinion. Saya Tri Budi Utama.